Shalom Jemaat Rehoboth Semarang, saya akan memberikan informasi minggu ini. Yang pertama, ibadah suara kebenaran hari Rabu tanggal 4 Februari 18.30 waktu Indonesia Barat di gedung gereja. Dan yang kedua ada Home Eternities hari Sabtu 7 Februari pukul 16.00 WIB di ruangan sekolah minggu. Dan yang ketiga, Sunday Service Special Anniversary keempat gereja kita bertema Back to 80s bersama dengan PS Stephen Lim jam 10 WIB di gedung gereja. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang terbeban untuk memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang ada di sekitar gedung gereja dan juga bisa memberi melalui kris di depan kursi jemaat Rehoboth Semarang. Jemaat Rehoboth Semarang juga dapat mengikuti sosial media kita dan WhatsApp channel kita yang ada di bawah sini. Dapatkan juga Church Member Card atau kartu anggota gereja Rehoboth Semarang tanpa dikenakan biaya pencetakan. Kartu ini dapat digunakan untuk keperluan administrasi gereja dan mendapatkan flat parkir di gedung Centraland Mall. One vision, one heart for harvesting. Yeay! Sekian informasi yang dapat saya berikan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita, ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Masalahnya berarti bukan pada firman-Nya. Meskipun Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Tetapi banyak orang mendengar firman tidak berubah. Tetapi dengar saudaraku, yang salah bukan firman-Nya. Karena firman itu selalu sempurna. Katakan amin. Melainkan yang bermasalah adalah respon manusia itu kepada firman Tuhan-Nya. Ingat, firman Allah itu selalu membawa tuntutan, yaitu perubahan. Firman Allah ketika benih itu ditabur, itu ada satu tuntutan, yaitu kamu harus berubah. Itu yang seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami yang namanya dikejar oleh kebenaran itu. Diteror oleh kebenaran itu. Bahkan sampai di ujung-ujung kehidupanmu kau disudutkan
memuaskan dengan kebenaran itu. Sampai engkau akhirnya menyerah dengan kebenaran itu dan melakukan itu. Karena firman Allah itu maunya Allah. Amin gak? Firman Allah itu maunya Allah untuk setiap manusia atau orang percaya melakukannya. Firman Allah itu juga standar kehidupan warga kerajaan surga. Itu tuntutannya Bapa kepada manusia itu dari firman itu. Kalau kamu mau melihat Bapa, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, kata Tuhan Yesus begitu. Kalau kamu melihat aku, kamu bisa melihat Bapa. Artinya apa? Kalau kamu mengikuti, melihat cara hidupku, Yesus ngomong begitu, kamu tahu isi hati Bapakku. Maka firman Kristus itu adalah hidup Yesus. Kalau kamu mengikuti firman itu, menghidupi firman itu, melakukan firman itu, kamu sedang memuaskan tuntutannya Bapa kepada engkau dan saya. Ngerti gak saudaraku? Nangkep gak nih? Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman itu juga suara Allah yang memanggil manusia untuk bertobat dan berubah. Maka heran saya kalau ada orang Kristen yang tidak suka firman Allah. Karena kalau firman itu hanya informasi rohani, maka iman yang lahir pun akan tidak berkualitas. Kalau firman hanya informasi, hanya hiburan yang menyenangkan telingamu, kau tidak akan sampai ke sini. Karena sekali lagi saya katakan, ini bukan tempat murahan. Ini bukan tempat murahan. Dan orang-orang berkelas baru bisa masuk ke sini. Tapi gak banyak orang Kristen memahami hal ini. Karena orang Kristen tidak mau sungguh berjuang mengenakan firman itu di dalam hidupnya. Firman itu hidup. Tetapi iman hanya lahir bila firman itu direspon dengan benar. Itu yang mau saya angkat pagi hari ini. Kenapa ya pastor aku puluhan tahun jadi Kristen kok begini-begini aja ya? Ya karena kamu salah respon. Makanya kemarin Rebu ketika saya selesai membawakan servant leadership di ibadah suara kebenaran, saya diingatkan oleh Tuhan untuk mengajarkan ini. Kita hari ini belajar ini. Respon yang benar itu gimana sih? Kita fokus di ini. Supaya ini semua tidak terbuang sia-sia dan berimanmu itu proporsional. Itu yang saya harap Bapak Ibu. Maka dengarkan baik-baik renungan ini dan Anda bisa melakukannya dalam hari hidupmu. Poin yang kedua, respon yang salah itu akan melahirkan iman yang palsu. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya mencoba merenungkan dalam perspektif suara kebenaran. Iman yang tidak disertai dengan perubahan hidup. Itu boleh saya simpulkan dengan satu kalimat. Iman itu menipu diri sendiri. Respon yang salah itu akan melahirkan iman yang palsu, saudaraku. Respon yang salah terhadap firman itu contohnya gimana, pastor? Dia mendengar tapi gak punya niat untuk berubah. Firman hanya menjadi pengetahuan di dalam knowledge-nya, kognitifnya untuk, oh dia tahu, doktrin keselamatan dia tahu, tatanan kerajaan surga dia tahu, logos dia tahu, monoteism dia tahu, tetapi tidak sungguh-sungguh mendengar dan punya niat untuk dihidupi kebenaran itu. Dan ini yang terjadi, saudaraku. Dan banyak orang gagal di sini. Akhirnya saudaraku, iman mereka meleset. Itu respon yang salah yang pertama yang saya tangkap. Kalau itu Bapak Ibu saudara-saudari ada kriteria itu di dalam dirimu atau di dalam diri kita. Kita mau bertobat. Kriteria kedua yang salah terhadap firman yaitu memilih firman yang menyenangkan telinga.
Banyak orang Kristen hari ini menolak firman yang menegur dosa, yang menghajar manusia lama. Mereka berkata nggak enak khotbah begitu. Iya apa enggak iya? Hah? Iya. Bertobatlah kau. Iya apa enggak ya? Banyak orang gak mau khotbah-khotbah yang tajam, yang menghabisi dosamu, yang menuntut engkau untuk berubah. Bahkan sampai di ujung berubahlah. Loh, saya renungan pagi beberapa hari ini tentang pasangan itu aja saya tahu banyak orang gak berani share. Takut. Apalagi kemarin pasanganku posesif. Tapi itu real. Jangan bohong. Anak muda pacaran aja udah posesif. Kasih tahu dong kamu di mana? Ayo. Apa kalau itu suruh kirim apa? Pap. Kamu di mana? Oh ya, yang aku sudah di stasiun. Oh ya, yang aku baru makan sama mama. Oh ya, yang aku gila saudaraku. Menikah juga begitu. Suaminya kerja di teror terus. Kamu ketemu cewek enggak? Iya loh, wong ibunya jualan ya, memang aku sales ketemu cewek dong. Ngomong apa kamu? Itu banyak loh terjadi. Di pelayanan, di pekerjaan, di mana. Posesifnya minta ampun. Saya tahu kalian tidak berani share. Diumpetin semua, nge-share-nya malah daily devotion. Ketawa kan? Gembalamu tahu, gembalamu itu cerdas saudaraku, saya tahu. Diumpetin yang pernikahan menyesal setelah menikah, diumpetin. Padahal dalam hatinya, iya pastor aku ini. Cuman aku gak berani ngomong. Bapak Ibu, saya ngomong begini supaya kita semua itu cerdas dalam Tuhan. Karena GSKI mengajarkan kepada kita sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus. Kamu gak bisa kalau kamu dalam hari hidup hal-hal kecil. Kamu tidak memenangkan jiwamu dulu untuk Tuhan dan kamu memenangkan keluargamu, anak-anakmu, baru di luar sana. Gak akan bisa. Dan ini banyak yang terjadi. Gambar yang pertama, ini gambar kedua, gambar yang pertama. Gambar yang pertama tampilkan. Ketika firman itu masuk saudaraku, ada dua cara masuk. Hanya masuk di pikiran atau masuk ke hati. Kalau firman itu masuk hanya ke pikiran, dia cerdas tapi tidak cukup membawamu memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar atau menghidupi firman itu. Dan itu akan menjadikanmu menjadi pribadi yang beriman, tidak cukup. Banyak tahu, sedikit iman. Kalau cuma sampai di pikiran. Dan banyak orang Kristen, teolog, anak-anak sekolah teologi sampai di sini. Oh cerdas, suruh berbantah, berapologet, dia pinter. Tapi saudaraku, Lukas 8 ayat 15 berkata, firman itu disimpan di dalam hati yang baik. Dan menghasilkan buah. Simpan di dalam hati. Kalau firman itu disimpan di dalam hati, firman akan menghasilkan iman. Karena di dalam kita menyimpan firman itu di dalam hati kita, kita akan teguh menghadapi hidup, bertumbuh. Kita akan menjadi berbuah dalam hidup kita. Karena banyak orang meresponnya dengan salah. Ini salah satu orang yang kalau menangkap firman hanya dengan pikiran, dia akan salah. Dia tidak akan berbuah. Maka ketika tadi nyanyi lagu menyenangkanmu, gak akan, kualitasnya gak akan sampai membuat Tuhan klimaks. Gak akan membuat sampai Tuhan itu bisa berkata, yes, aku puas denganmu. Ngerti gak saudaraku? Saya pakai kalimat klimaks itu jangan konotatif negatif ya. Tapi kalimat yang boleh saya katakan sampai di puncak Tuhan bisa menikmati engkau dan saya kalau berimanmu meresponmu benar. Kamu mau nyanyi bawaku ke sana. Tuhan ngomong kamu gak puasin aku dalam hari hidupmu.
Kalau orang dengar firman masuk ke hati, dia teguh. Ngerti pernikahannya tidak baik. Aku dulu salah pastor, salah pilih jodoh. Oke, dari kesalahanmu firman Tuhan berkata Roma 8, 28, 29. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Teguh dia. Teguh. Orang yang aku tahu, aduh pasanganku sulit. Teguh dia. Tidak lari hatinya. Setuju gak nih? Dia gak melenceng. Dia gak cari kenikmatan di luar pasangannya. Dari masalah pernikahannya ini atau apapun lah, pekerjaan atau apapun lah, semua masalah kompleksitas hidup. Dia tahu semuanya mendatangkan kebaikan atasku. Aku harus taat, aku harus teguh. Aku mau bertumbuh lagi sama Tuhan. Dengar firman, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Allahku Allah Immanuel, itu menguatkan firman Kristus. Bahkan Filipi 4 ayat 4 berkata bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dipikirin, dimasukin dalam hatinya. Oh ya, aku bersukacita. Meskipun fakta hidup tidak mudah. Tapi dia bertumbuh. Karena dia melekat beriman. Dia tidak meleset, dia tidak hidup di luar koridor Allah. Disitulah manusia bisa berbuah. Orang kalau mau berbuah pasti kena masalah. Kalau nggak kena masalah nggak akan berbuah. Maka responmu ketika menghadapi masalah itu saudaraku. Kau harus letakkan firman itu di dalam hatimu. Bukan hanya di pikiran. Nangkep? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan ngantuk. Iman muncul saat firman masuk ke hatimu. Dan berakar di dalamnya. Saya kasih tahu. Rehoboth Semarang harus makan makanan yang tidak lagi susu. Karena kelasmu dan kelasku sudah harusnya menjadi proyek percontohan untuk umat Kristiani yang lain yang belum memahami kebenaran ini sampai di titik ini. Setuju gak? Kelas kita bukan kelas-kelas mendang-mending, saudaraku. Kelas kita sudah kelas yang memahami sampai di titik bagaimana menyukakan hati Bapa. Tadi ketika doa bersama, saya katakan kepada semua para pelayan Tuhan, jangan menunjukkan ke jemaat bahwa aku diurapi Tuhan, gak perlu. Seharusnya tunjukkan ke Allahmu tiap hari kau di dalam pengurapan Allah. Setuju enggak nih? Setiap hari kita ada di dalam pengurapan Allah. Dari pagi bangun tidur sampai tidur terus. Baik di gereja, baik di perusahaan, baik di rumah, baik dimanapun. Kita di dalam pengurapan Tuhan. Dan itu tidak perlu di show off. Karena kalau kau show off, kau tidak seperti Yesus. Karena Yesus pun tidak show off ketika disuruh iblis. Kalau kau anak Allah, tunjukkan kepadaku lompat dari gedung ini. Biar malaikat akan menatang kau. Yesus lakuin gak? Enggak. Dia gak perlu tunjukin bahwa aku anak Allah. Setan sudah tahu kalau dia memang anak Allah. Hari ini setan pun tahu, Bapa pun tahu kamu diurapi olehnya atau tidak. Dia tahu. Makanya sekarang gak usah show off. Yang penting adalah tunjukkan dengan keberimananmu yang benar ini. Merespon setiap firman itu. Kau tunjukkan bahwa aku masuk di dalam pengurapan Tuhan setiap saat. Maka ajaran-ajaran yang memang menggocoh begini. Tidak mudah. Tetapi ini yang menyelamatkanmu. Amin, saudaraku. Ya, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pastor lebih senang khotbah ringan gak? Oh ya senang dong. Gampang saya tanpa persiapan Bapak Ibu. Tapi gak bisa. Tidak akan membawamu kepada kebenaran yang murni dan mengubahkan hidupmu. Saudaraku, saya jadi teringat dengan perumpamaan tentang benih yang jatuh di beberapa model tanah. Yang pertama benih yang jatuh di pinggir jalan. Ingat gak perumpamaan itu? Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, itu maknanya begini, hati yang keras dan tertutup. Dia dengar firman,
Tapi dia tidak dapat memahami firman itu dan tidak memberi tempat atas firman itu. Akibatnya apa? Iblis segera merampas benih firman itu dan tidak bisa bertumbuh. Itu diaplikasikan kepada orang-orang yang sering dengar firman tapi tidak mau berubah. Alah, firman yus podo wae, semua sama. Semua ya samalah. Gereja ya sama semua. Itu yang sering, itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Maka Matius 13 ayat 19 berkata, setiap orang yang mendengar firman kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Lah ini, benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Maknanya apa? Hatinya dangkal. Menerima firman dengan sukacita. Yes, aku dapat firman ini, yes. Tapi ternyata tidak berakar firman itu. Akibatnya saat ada masalah, ada badai, ada penderitaan, imannya gugur. Kenapa banyak orang dengar firman, tetapi kok masih bisa keluar dari koridor ilahi hidupnya? Dalam kesucian, makanya GSKI itu kencang dengan yang pertama, kesucian hidup. Maka kesucian hidup tidak akan pernah bertahan pertahanannya kalau kamu tidak merespon firman untuk kau beriman dengan benar. Pasti bobol. Makanya banyak orang ngomong, alah gak mungkin hidup kudus 24 jam, gak mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak merespon firman, menangkap firman dengan benar. Akhirnya keberimanan mereka itu jebol, saudaraku, salah. Itu seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Saat punya masalah, punya tekanan, punya problematika hidup, imannya gugur. Jadi iman itu hanya emosional sesaat. Ku yakin kau hadir di sini. Wah, sampai nangis-nangis sampai umbelnya keluar semua. Wah, haleluya. Itu kadang emosional karena pemusiknya pinter-pinter kan sekarang. Ya, dimainin. Betul Bapak Ibu? Wow. WL-nya apalagi kalau WL berkelas. Wah, yang sudah nasional kelasnya, sudah pinter di segala medan. Wah, bisa sampai orang gerak. Tapi enggak gerak karena Tuhan loh, tapi gerak karena ambience. Enggak berubah. Pulang setelah nyanyi, ku yakin yes, kau hadir di sini. Ku rasakan apa ya? Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Terus apa? Lah ini paling senang. Kemenangan terus terjadi. Yes, pemulihan apa? Terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Tapi pulang tidak sembuh. Tidak sembuh hatinya. Pulang masih. Piye ya bayar listrik ya. Sesuk anak bayar uang sekolah. Gak ada duit. Piye ya pernikahanku begini. Percuma. Itu yang sering dialami oleh manusia yang namanya orang Kristen itu begitu. Jatuh benih itu di tanah berbatu. Ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Yang ketiga, benih jatuh di tanah berduri. Hati yang terbagi, firman bertumbuh tapi terhimpit oleh kekhawatiran, uang, keinginan dunia. Akibatnya dia tidak berbuah. Meskipun hidupnya kelihatannya rohani. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Apa kabar? Semua bisa apa? Dilewati. Everything baik. Everything baik tante. Baik. Everything baik om. Baik. Ci, semua baik. Yes, luar biasa. Pada dalam hatinya,
remuk aku gak karuan hidupku. Khawatir, hidupnya khawatir, gak bisa tidur. Bagaimana dengan hari esokku? Tuhan tidak ditolak sih dalam konsep ini, benih jatuh tanah berduri. Tapi Tuhan bukan prioritas utamanya. Kalau Tuhan sudah jadi prioritas utamamu, saudaraku, apa sih yang kau takutkan? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Dan yang keempat, benih jatuh di tanah yang baik. Artinya kalau hatimu mau terbuka, rendah hati, taat, maka akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Buah imanmu, buah hidupmu. Maka firman didengar, dipahami, dilakukan dalam hidup hari-hari. Karena orang yang mendengar firman itu dan mengertinya, orang itu akan berbuah. Bagaimana dengan hidupmu, saudaraku? Saya tidak tahu bagaimana ketika benih firman ini ditabur tiap hari, tiap saat, tiap minggu. Karena masalahnya bukan pada benih firmannya, tetapi pada tanah atau hati manusianya. Maka pastikan setiap hari kau membuka hatimu untuk siap untuk menerima benih ilahi yang akan Tuhan tanamkan, dan itu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan rindu setiap kita menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, untuk setiap benih itu masuk dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, letakkan firman itu di dalam hatimu. Kalau mau pinter harus yang sulit. Kalau kamu ingin lebih dalam mengenal Tuhan, kau harus mau tidak mau punya koneksi dengan Tuhan itu lebih dari rata-rata. Tampilkan gambar yang kedua. Ketika firman itu berakar di dalam hatimu, saudaraku, buah bukanlah hasil usaha, tetapi hasil dari firman yang berakar. Ketika firman itu berakar di dalam hatimu, kau respon dengan benar, kau respon firman itu dengan benar, maka firman itu akan berakar di dalam hatimu, di dalam hidupmu, dan itu akan menghasilkan buah. Ketika firman itu berakar, Allah jadi nyata dalam hidupmu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang kedua, kita mulai mengerti realita Allah. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Jadi mulai ngerti, kalau kamu ya Bapak Ibu, Anda ya semua, kalau mudah mulai mengerti itu, firman berakar. Ini gak akan meleset, iman ini gak akan meleset. Karena kehendak Allah bukan untuk kamu kaya di bumi ini. Setuju? Tapi selama ini pemahaman iman bagaimana engkau mengenakan tools yang Tuhan beri untuk kamu hidup sejahtera di bumi. Tuhan tidak di situ, Tuhan kejarnya di situ. Maka firman yang tidak berakar membuat ajaran itu meleset dan membuat orang tidak sampai ke LB3, tapi sampai ke neraka jahanam. Pastor kok ngomong begitu? Ya. Tuhan tidak minta kamu lolos dari sakitmu. Bukan itu yang terpenting, tetapi bagaimana kamu berakar dalam firman-Nya. Berakar, bertumbuh, berkualitas imanmu di dalam sakitmu. Amin gak nih? Ngikut gak nih? Kamu beriman benar. Di dalam proses itu kamu semakin berkualitas. Tambah gede gulunganmu sama Tuhan. Tambah gede. Quality-mu, wave-nya tambah gede. Sampai engkau bisa sampai sana. Ini ikuti gak sini kok kayaknya bingung nih. Beri tepuk tangan dulu, gak boleh ngantuk. Ini yang susah. Lah untuk wave ini gede, tadi responmu sama firman dulu yang benar. Diakarkan, ditancapkan. Kalau bahasa saya stay still. Jelep, kuat, dicor, kokoh. Terus badai apapun, goyang kayak apapun, tetap stay still.
Karena akar ini nancep sampai bawah, kuat ya. Goyak kayak apapun hidupmu, kerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, pernikahanmu, digoncang apapun. Kau tetap, responmu tetap tentang Tuhan. Lah ini yang susah, saudaraku. Makanya tadi saya ngomong, ya poin yang kedua, kita mulai mengerti realita ilahi kalau kamu berakar dengan firman Allah. Supaya kamu dapat membedakan mana yang sesuai kehendak Allah atau tidak. Ya tadi gampangnya contoh pernikahan, paling gampang dah itu. Kamu berjalannya waktu 10 tahun, 20 tahun menikah dengan pasanganmu. Bapak Ibu dengar ya, kalau menikah tambah tahun harus tambah seperti orang pacar. Enggak berani ngomong ini karena takut ini. Kalau menikah yang sehat, tambah matang usiamu, tambah mesra. Setuju gak nih? Setuju? Yang punya pasangan nih, bawa pasangan, coba dengerin baik-baik. Marriage itu, dengerin, pernikahan itu 2 jadi 1. Dan ini eksklusif. Anak-anak tidak boleh mengganggu hubunganmu. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu dengerin, saya sempat di renungan pagi, kenapa kamu gak bercerai? Karena aku demi anak-anak. Oh salah, itu gak kelas. Seharusnya orang yang sudah memahami firman Allah, tidak ada kata cerai dalam dirinya. Tidak ada kata selingkuh dalam dirinya. Tidak ada kata tidak puas dengan pasangannya. Kenapa? Kalau ini bermasalah, aku yang harus bantu untuk dia kembali. Kalau ini bermasalah, aku harus bantu dia kembali. Karena pernikahan itu tidak menuntut kebahagiaan. Tetapi di dalam pernikahan itu kalian sedang belajar yang namanya, yuk bareng-bareng yuk. Kalau saya sama istri kan manggilnya yang. Yuk bareng-bareng, yang peyang mungkin ya. Yuk yang bareng-bareng kita belajar. Aku mengenakan hidup Kristus, kamu mengenakan hidup Kristus. Jadi keterbukaan itu pemulihan. Kenapa saya angkat posesif? Saya orang posesif sama dia dulu. Saya orang posesif, saudaraku. Tuh, saya tuh orangnya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Saya khotbahin apa yang saya lakuin. Tapi selingkuh enggak loh ya. Cuma ngomong pendeta ini selingkuh. Enggak, saya enggak. Posesif, saya orang posesif. Saya tahu di titik-titik mana. Dulu kalau saya pacaran sama perempuan, ya mesti sama perempuan, mesti sama laki. Saya posesif, saudaraku. Saya belajar suara kebenaran dan saya mencek diri saya, kenapa saya bisa posesif. Itu kemarin saya tuangin. Ternyata ada insecure di dalam diri saya. Dan saya kira banyak anak muda begitu. Dan saya kira banyak pasangan yang sudah menikah masih begitu. Apalagi kalau ada yang lebih cantik dari kamu. Rasanya panas dingin kalau pasanganmu dekat sama orang yang lebih cantik itu. Ya apa enggak ya? Hah? Enggak kan yang enggak posesif. Yang posesif, kipiye ya, hilang enggak pasanganku ya. Atau ada yang lebih ganteng, ada Lee Min Ho di situ. Anda mulai, orang posesif begitu, masuk di sebuah komunitas, dia akan memindai dulu matanya. Ceret, radarnya keluar dulu. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng gak? Atau lebih cantik dari saya ada gak ya? Ceret, oh ada. Ancaman 1, beware. Ceret, ada 2. Ancaman 2, beware. Itu nanti terus. Jadi nanti pasanganmu baru, oh halo. Untungnya dia enggak loh, saya juga enggak. Kalau saya nih ya sama kalian kan begitu kan, halo. Wah kalau posesif bisa, ngapain tadi kamu salaman sama begitu? Hah? Gak usah begitu-begitu, salaman biasa aja. Kenapa sampai halo Ci? Ngapain sih berlebih-lebih? Geger. Betul apa enggak? Kalau kalian anak-anak muda pacaran begitu, selesain deh. Beresin aja deh.
pusing nanti kamu di borgol, menikah di borgol. Bapak-bapak saya mau tanya, kalau ibu-ibu di rumah Anda kerja diteleponi terus dipantau, capek nggak? Oh ya wis gak berani ngomong deh ya, saya lupa tanya di tempat yang tidak tepat. Pasti stres, pasti Anda akan ada di titik satu itu kan jadi bom waktu. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, aku kenapa ngebahas ini tadi ya? Oh ya, keberimananmu harus kuat. Ketika ada failure, ada anak, ada menantu. Anak masih bisa dikontrol, menantu gak bisa. Anak wong liya. Betul? Anaknya orang lain. Kamu masukin dan itu, saya mulai ngomong sama istri saya, anakku laki 2. Siap-siap nih hilang. Halo? Siap-siap kalau hilang. Karena setan bantalnya saya enggak tahu. Halo, Bapak Ibu? Saya ngomong ini tersinggung enggak? Menantu jangan tersinggung, menantu perempuan. Setan bantalnya kita enggak tahu. Kalau baik, puji Tuhan. Kalau enggak, hilang. Maka sekarang saya kasih anak-anak saya pemahaman. Tapi kalaupun ada sesuatu terjadi, ingat, firman ini harus berakar. Kamu tetap teguh, bukan Tuhan jahat. Tahu, pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Hari ini menantumu tidak baik, pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Aku mau gunakan firman untuk mendapatkan jiwa menantuku, atau pasanganku, atau apapun. Maka sekali lagi saudaraku, kalau kau berakar dengan firman, kehidupanmu akan penuh dengan terang. Hidupmu penuh dengan terang. Maka bagaimana pastor untuk merespon dengan benar? Yang pertama, tampilkan gambar yang ketiga. Yang pertama, dengarkan baik-baik saudaraku. Mendengarkan firman Tuhan dengan sikap takut akan Allah. Kau terima firman itu. Langkah pertama, menerima firman. Ketika firman disampaikan, kamu terima dengan takut akan Allah. Respon pertama bukan kagum dengan firman, bukan senang dengan firman, tetapi takut akan Allah. Artinya apa? Aku hormat dengan perkataanmu Allahku. Makanya kalau Bapak Ibu dengar renungan pagi, hari Minggu mesti saya ngomongnya begini. Bapak Ibu, shalom. Jangan lupa untuk beribadah di gereja lokalmu. Terus saya pasti ngomong begini. Dengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman yang disampaikan oleh pembicara di gerejamu. Jangan lihat oknumnya. Kalau Anda tidak suka sama saya pun, tapi dengarkan firmannya. Karena ini firman dari Allah. Kau terima dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan akan Allah. Amin saudaraku. Kalau kamu mau cerdas tentang kehidupan ini, bagaimana mengatasi hidup yang sulit ini, yang tidak mudah, apalagi tahun 2026, kita tidak tahu kejelasan dunia. Kita sedang diperhadapkan dengan sebuah fakta hidup bahwa dunia ini segala sesuatunya bisa tiba-tiba terjadi perubahan. Hari ini banyak orang miskin karena saham drop. Betul? Betul? Yang kemarin-kemarin berkata, wah bagus saham saya. Tiba-tiba remuk saudaraku. Berapa banyak orang kolaps hari ini ekonominya karena sahamnya meluncur bebas. Maka kenakan firman untuk engkau punya hikmat, kau punya pengetahuan bagaimana menjalani hari hidup yang tidak menentu hari ini. Bagaimana aku mendidik anak-anakku, bagaimana aku membawa pelayananku, bagaimana aku memimpin semua karyawanku. Saya pun minta hikmat memimpin kalian, saudaraku. Kalau menggunakan kekuatan saya sendiri nggak mungkin mampu. Makanya saya selalu berkata hebat kalau orang sampai dipercaya oleh Tuhan. Gereja-gereja yang besar dengan ribuan jemaat itu hebat. Itu orang-orang yang pasti harus gandul sama Tuhan. Kalau enggak berat saudaraku. Maka sekali lagi takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan.
menerima firman, takut akan Tuhan. Tanyanya begini, bukan lagi begini ngomongnya, ini firman cocok gak ya buat aku? Bukan begitu, tetapi apa yang harus aku ubah dalam hidupku supaya hidupku sesuai dengan firman yang disampaikan ini. Karena ingat saudaraku, iman berkualitas lahir dari hati yang tunduk, bukan kepala yang pandai. Tapi dari hati yang mau ditundukkan dengan firman itu. Maka tadi poin pertama, dengan mendengar firman, dengan takut akan Allah. Poin yang kedua, bagaimana respon yang benar? Menerima firman itu sebagai kebenaran mutlak. Firman itu tidak menyesuaikan dirinya dengan zaman, saudaraku. Tidak menyesuaikan dirinya dengan budaya. Tapi kitalah yang harus diubah oleh firman itu dari zaman ke zaman. Maka firman Tuhan mengingatkan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama seseorang masih menyaring firman dengan logikanya sendiri, imannya tidak akan bertumbuh. Iman yang sejati itu akan lahir ketika kita berkata begini, Tuhan, sekalipun firman-Mu menyakitkan diriku, menyakitkan egoku, aku menerima segala kebenaran ini dan aku mau lakukan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Menerima firman, terimalah dengan lembut firman yang tertanam itu. Karena firman yang benar pasti akan mengiris manusia lamamu dan egomu. Firman diterima tanpa pembelaan diri. Tidak milih-milih firman yang nyaman. Dan membiarkan firman masuk ke area yang belum selesai dalam hidupmu. Karena tanpa penerimaan firman itu dengan benar dan utuh, dengan takut akan Tuhan, firman itu hanya berhenti di telingamu, saudaraku. Makanya kalau saya tanya, mungkin minggu lalu saya khotbah apa, lupa. Lupa enggak? Halo? Loh ya, aku mudah enggak tuh ngomong ini? Lupa enggak minggu lalu saya ngomong apa? Untung saya gambar begini, mesti Anda masih ingat dengan gambar ini. Terima firman itu, receive. Setelah menerima apa pastor? Tinggal di dalam firman, poin yang kedua. Itu respon yang benar, tinggal di dalam firman. Bapak Ibu ketutupan gak ya yang di sana ya? Tinggal di dalam firman. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu. Firman bukan hanya didengar, tapi didiami, stay. Artinya tinggal di dalam firman itu. Makanya baca firman supaya kau bisa tinggal di dalam firman. Tidak ditinggalkan saat proses tidak nyaman. Firman Tuhan itu selalu bertentangan dengan ego manusia lama kita. Dan itu yang membuat kita menderita dan tidak nyaman. Maka lagu bawaku ke sana, ajar aku nah itu ketika tidak nyaman. Kamu sedang memproses respon itu menuju ke sana, tidak nyaman, kamu tetap harus stay. Receive, stay. Receive, stay. Dan konsisten di tengah tekanan. Terima, tinggal. Yang ketiga, taat. Terima, tinggal, taat. Taat artinya apa? Lakukan, lakukan, lakukan. Bawaku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Maksudnya apa? Mengerti semua maksud dan jalanmu apa? Supaya kamu bisa serupa dengan Yesus Putra Tunggalku. Tinggal dalam firman, receive, tanpa debat, makan, totally lahap semuanya, stay.
obey. Obey itu dalam arti kerjakan. Ketaatan adalah bentuk iman yang paling nyata. Ketaatan membuka ruang manifestasi. Artinya manifestasi itu, impartasi ilahi itu, impartasi Yesus itu terjadi dalam hidupmu. Seperti Yesus itu ketika kita actionnya seperti Yesus baru. Betul gak Bapak Ibu? Betul gak? Kalau masih di sini, belum. Receive seperti Yesus. Terus tinggal seperti Yesus gimana? Proses ini dengerin khotbah apa-apa terus berjuang dengan 24 jam hidup terus taat praktek. Sama orang yang membencimu dan merusak nama baikmu parah, kamu harus lakuin ini. Dan itu penderitaan buat manusia lamamu. Saya kalau ketemu orang yang menyakiti saya, kemarin berapa hari yang lalu itu, di sebuah restoran, saya ketemu Bapak Ibu, ya salami, ada orang-orang lainnya juga saya salami, tapi ada yang gak mau tetap buang muka, ya rapopo, tapi saya sudah praktek. Susah loh jadi Kristen, apalagi jadi pendeta, aktivis sama aktivis ribut sendiri yang salah pendetanya, padahal pendetanya rano popo, gerejanya yang salah. Ini nyata Bapak Ibu, saya baru sadar bahwa susahnya menjadi seorang gembala. Anda ribut-ribut sendiri, pergi jalan-jalan nanti geger sendiri. Aku yang salah, lu aku rapot jalan-jalan. Kok aku yang salah lu? Betul, jadi pendeta itu susah Bapak Ibu. Saya sampai ngomong, Tuhan responku harus benar. Tapi sekarang saya sudah gak di situ. Saya nyanyinya masih sukaan saya Bapak Ibu, lagu itu kesukaan saya. Bawaku ke sana, yes. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Apa saudaraku? Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tutup dengan poin yang terakhir Bapak Ibu. Iman yang berkualitas akan menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yuk senggol kiri kananmu, praktek seperti Yesus. Yuk 1, 2, 3 senggol. Praktek seperti Yesus. Tapi jangan bodoh loh ya menanggap itu. Berarti Rento ngamuk, Yesus ngamuk. Tapi saya pernah jabarkan di renungan pagi, marah yang kudus. Marah yang kudus itu marah yang tidak memendam atau menyakiti hati Bapa dengan cara mengolok atau menghajar kekurangan orang itu. Ketika saya marah sama staf, sama orang, sama siapapun, pastikan marah saya itu marah yang tujuannya membangun dia. Seperti Yesus, kasih tanpa syarat. Kalau Bapak Ibu ada yang tersinggung dengan renungan-renungan pagi saya, katakan kepada dirimu, syukurin. Tersinggung gak? Syukur. Bertobatlah, saya mau ngomong begitu. Kenapa? Kalau enggak, saya takut pernikahanmu itu melahirkan monster-monster kecil. Saya ngomong begini, maaf ya, kemarin renungan pagi saya ngomong, orang sakit jiwa menikah dengan orang sakit, lahirlah anak-anak sakit. Maaf, saya tidak ngomongin Anda sakit jiwa, tapi kalau Anda ngerasa sakit jiwa, berubahlah. Amin. Tersinggung? Besok minggu gak mau datang lagi. Terserah, rugi sendiri kamu. Kamu tak kasih firman yang benar ini di sini. Amin. Amin. Maka sekali lagi Bapak Ibu. Iman yang berkenan kepada Allah adalah iman yang menghasilkan manusia baru. Seperti Yesus. Pikirannya diperbarui. Hatinya dimurnikan. Kehendaknya ditundukkan kepada Bapaknya. Imannya yang berkualitas, bukan iman yang banyak debat, banyak bicara, berapologet, tetapi iman yang mau digarap dengan firman itu.
maka karakter Kristus lahir dalam hidupmu dan hidupku. Respon yang benar akan membawamu lari cepat. Ini pastor kenapa ngomong begini? Saya ngerasain, saudaraku. Dan kalau kamu merespon dengan benar, seperti Yesus itu nyata dalam hidupmu dan hidupku. Siapa yang mau berjuang denganku, angkat tanganmu. Kok masih belum banyak ya? Ketua-ketua divisi mana? Saya mau lihatnya. Siapa yang mau berjuang dengan saya, angkat tangan. Kok tak delui diangkat tangan ya? Ayo bangkit berdiri, berikan tepuk tangan untuk Tuhan.